Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang terhormat kepada Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufiratul Hamdiah MPD. Dan yang terhormat kepada dosen pengampuh mata kuliah studi fikih Ibu Yuniati Ulfa MPDI dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Luciana Effendi dari Tadris Bahasa Indonesia semester 2. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep mazhab Imam Syafi'i, karakteristik dan sejarah. Yang pertama, nama dan nasab. Beliau bernama Muhammad dengan kunyah Abu Abdillah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubayyah bin Abu Zaid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri Abu Manaf bin Qusay. Dengan begitu beliau termasuk sanak kandung Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman jauh beliau, yaitu Hashim bin Al-Muttalib. Selanjutnya, waktu dan tempat kelahirannya. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Pada tahun itu pula Abu Hanifah wafat, sehingga dikomentari oleh Al-Hakim sebagai isyarat bahwa beliau adalah pengganti Abu Hanifah dalam bidang yang ditekuninya. Tentang tempat kelahirannya, banyak riwayat yang menyebutkan beberapa tempat yang berbeda. Akan tetapi yang termasyhur dan disepakati oleh ahli sejarah adalah kota Gaza, sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir. Tempatnya di sebelah selatan Palestina. Jaraknya dengan kota Asqalan sekitar 2 farsyak. Tempat lain yang disebut-sebut adalah kota Asqalan dan Yaman. Selanjutnya, pertumbuhan dan pengembaraan mencari ilmu. Di Mekah, Imam Syafi'i dan ibunya tinggal di dekat Syibu Al-Kaif. Di sana, sang ibu mengirimnya belajar kepada seorang guru. Sebenarnya ibunya tidak mampu untuk membiayainya, tetapi sang guru ternyata rela tidak dibayar setelah melihat kecerdasan dan kecepatannya dalam menghafal. Imam Syafi'i bercerita, di Al-Kutab, sekolah tempat menghafal Al-Quran, saya melihat guru yang mengajar di situ membacakan murid-muridnya ayat Al-Quran. Maka aku ikut menghafalnya, sampai ketika saya menghafal semua yang dia diktekan. Dia berkata kepadaku, tidak halal bagiku mengambil upah sedikit pun darimu. Selanjutnya, keteguhan membela sunnah. Sebagai seorang yang mengikuti manhaj ashabul hadis, beliau dalam menetapkan suatu masalah, terutama masalah akidah, selalu menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai landasan dan sumber hukumnya. Beliau selalu menyebutkan dalil-dalil dari keduanya dan menjadikan hujjah dalam menghadapi penentangannya, terutama dari kalangan ahli kalam. Beliau berkata, jika kalian telah mendapatkan sunnah Nabi, maka ikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain. Karena komitmennya mengikuti sunnah dan membelanya itu, beliau mendapat gelar Nasir as-Sunnah wal Hadis. Selanjutnya, wafatnya. Karena dari kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu, beliau menderita penyakit bawasir yang selalu mengeluarkan darah. Makin lama penyakitnya itu bertambah parah hingga akhirnya beliau wafat karenanya. Beliau wafat pada malam Jumat setelah sholat Isya, hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 dalam usia 54 tahun. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmatnya yang luas. Selanjutnya, karangannya. Sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, hal itu tidaklah menghalanginya untuk menulis banyak kitab. Jumlahnya menurut
Ibnu Zulak mencapai 200 bagian, sedangkan menurut Al-Marwazi mencapai 113 kitab tentang tafsir, fikih, abad, dan lain-lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.